sebuah undang-undang tidak hanya turun dari langit atau jatuh dari langit, tapi undang-undang lahir dari sebuah zeitgeist, semangat zaman yang dibutuhkan oleh rakyat. Kita membuat peraturan perundang-undangan hasil dialektika antara masa depan dan masa lalu dan hari ini, riset based. Pertama, tentu yang harus publik pahami Kakak Ino adalah DPR adalah lembaga politik. Artinya adalah rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam prolegnas tahunan ataupun prolegnas jangka menengah panjang itu adalah sebuah ekspresi dari aspirasi. Tapi sebagai sebuah ruang yang terbuka, dia tidak lepas dari sebuah proses bagaimana ada yang berkeinginan dan ada yang kemudian beropposite terhadap keinginan itu. Jadi ini bukan suatu hal yang sifatnya bulat. Ini bahkan lonjong aja tidak. Jadi maka dalam setiap proses pengambilan keputusan itu ada yang sepakat, ada yang menolak, ada yang kemudian memberikan catatan-catatan. Karena kita tidak terlepas dari proses pembuatan undang-undang di kita itu ada yang kemudian sebuah ruang dia dibahas secara bersama. Sekecil, sebesar apapun, semua pihak terlibat. Apa yang menjadi impian Presiden untuk membentuk pusat badan legislasi nasional. Biar kemudian kita punya sebuah catatan proses yang komprehensif, yang harmonis dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Ya, kita kan punya tradisi semuanya ingin diundangkan. Ya, ini yang kemudian ya ke publik seolah-olah DPR ini khususnya badan legislasi seperti angkot ini. Kalau itu tidak terpenuhi, wah ini kinerjanya buruk ini. Dia tidak lihat ini perdebatannya seperti apa gitu. Misalnya kita lihat TPKS kemarin. Iya, betul. Ini kan ada publik yang berkehendak, ada sebuah realitas yang objektif yang membutuhkan itu, tapi ada sebuah standing value yang kemudian juga dianggap ini undang-undang yang memiliki dampak tertentu, sehingga terjadilah kekisruhan di tengah-tengah publik. Nah, proses ini yang harus teman-teman lihat bagaimana DPR yang modern. Kita belajar mematangkan demokrasi kita dari proses kalau boleh dibilang quote-unquote empirisisme. Banyak proses empirik yang kita lakukan lalu kemudian kita berkaca. Oh, ternyata selama ini kita menganut sebuah mazhab, suka nggak suka, one subject, one right. Satu subjek, satu undang-undang. Ternyata lahir dari sana yang namanya ego sektoral, tumburan sana dan sini. Ini juga Kakak Ino yang kemudian memberikan sebuah wawasan dan terabasan bagaimana ketika pelantikan Presiden Jokowi kemudian menawarkan sebuah proses shortcut dengan Omnibus Law. Itu sebuah cakrawala baru dalam khasanah peraturan perundang-undangan kita, dan kita coba eksersis itu dengan Cipta Kerja kemarin. Ini menjadi sebuah tren baru. Ternyata tidak sederhana mengharmonisasi itu. Nah, balik di DPR ini tugasnya ya menjadi palang pintu lah untuk kemudian mengharmonisasi bagaimana satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, satu kepentingan dengan kepentingan yang lain itu bisa sinkronis. Nah, Kakak Ino, hari ini ada beberapa undang-undang yang sebenarnya itu menjadi sangat penting bagi satu demokrasi Indonesia, yang kedua bagi hukum Indonesia, yang ketiga bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kita dengan Cipta Kerja, kita harus meletakkan demokrasi ekonomi ini momentum. Tapi kan publik hanya menangkap keriuhan bahwasanya ini merugikan kelompok buruh. Dia tidak, ini seperti orang minum pil, memang pahit di awal, tapi dampak outputnya, orang tidak baca itu. Tapi kita mendapatkan demonstrasi yang gila-gilaan. Betul. Nah,
public. Kadang-kadang kita juga ciut nyalinya karena against public perception. Kan gitu Kakak Ino. Nah, pada DPR ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kita harus catat, sejarah harus catat itu Kakak Ino. Sebagai sebuah lompatan untuk membangun demokrasi ekonomi. Inilah legasi Jokowi. Yang kedua Kakak Ino, hari ini kita punya undang-undang yang sekarang sedang dibahas dan benar-benar mengalami sebuah perdebatan yang luar biasa. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi ya di Komisi Kita 1. hidup hari ini di tengah transformasi digital, di tengah situasi disrupsi. Kalau kita tidak selesaikan ini, nah disinilah kemudian kita tidak boleh terjebak dalam mainstream yang ekstrim. George Orwell pernah menulis sebuah novel yang luar biasa Kakak Ino tentang bagaimana mulut buaya dan mulut singa ini. Apa itu? Ya, satu intervensi negara, yang kedua intervensi korporasi. Nah, disinilah kita harus mencari titik temu bagaimana kedaulatan negara, bagaimana kedaulatan data pribadi itu harus benar-benar sinkron. Ini sangat komplikated, tapi kita berharap dengan adanya disahkannya semoga secepatnya perlindungan data pribadi. Perdebatannya sederhana sampai hari ini Kakak ini. Di mana kita harus letakkan lembaga pengelola data tersebut. Ya, kalau kita berbicara kedaulatan negara, ya negara lah di sana. Kenapa? Kalau benchmarkingnya EU GDPR, EU itu bukan negara, dia konfederasi negara-negara. Tapi kita harus bedah jeroannya. Nah, di sanalah titik. Yang ketiga Kakak ini, DPR itu memberikan afirmasi kepada hak-hak perempuan luar biasa. Kita kemarin mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu sebuah basis untuk meletakkan peradaban kita melompat jauh lebih tinggi. Bagaimana memuliakan perempuan, bagaimana melindungi anak-anak. Ini negara-negara lainnya belum punya nih Kakak Ino. Kita menjadi benchmarking dengan kehadiran undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi para human right defenders di luar sana bisa berkaca pada best practice yang sudah kita lakukan dalam banyak hal, khususnya di badan legislasi. Kakak Ino, ada pepatah mengatakan di kampung saya itu sengsara membawa nikmat. Apa itu? Satu sisi pandemi itu mencabik-cabik relasi sosial di antara kita. Tapi di satu sisi juga membuka ruang yang lebar untuk kemudian piranti-piranti IT itu menyambungkan, mempermudah partisipasi. Sejak periode 2019-2024 ini Kakak ini, saya juga anggota tim reformasi parlemen. Itu berkomitmen semua proses persidangan di badan legislasi kita siarkan secara live melalui TV parlemen, TVR, melalui sosial media parlemen, untuk kemudian apa? Biar publik aware, biar publik ngeh, biar publik tahu. DPR ini nggak main peta umpet. Itu. Ini kenapa? Karena kebetulan saya pernah magang di Bundestag. Postmodernisme melahirkan sebuah kritik yang paling fundamental terhadap modernitas adalah ekspresi dari bangunan. Bundestag itu gedungnya transparan, sehingga orang bisa melihat pengambilan keputusan-keputusannya secara terbuka. Nah, inilah komitmen kita terhadap demokrasi itu memiliki dua pilar Kakak ini adalah transparansi dan partisipasi, akuntabilitas. Ini yang kita coba drive. Tapi Kakak Ino, saya masih punya satu mimpi lagi, tidak hanya partisipasi dan akuntabilitas dari proses persidangan, proses pengambilan keputusan di parlemen. Yang menjadi PR kita Kakak Ino adalah terkhusus terhadap peraturan perundang-undangan, scientific approach. Makasih. Kenapa? Kita membuat undang-undang ini bukan hanya dasar sentimen, aspirasi, kepentingan-kepentingan today is the day. Nggak hanya hari ini. Kita membutuhkan sebuah pendekatan riset base. Sehingga kita melihat kebutuhan masa depan apa, lalu kemudian membangun sebuah korespondensi dengan masa lalu apa. Sehingga kita memiliki sosiohistoris seperti apa,
dan kemudian proyektif ke depan untuk kebutuhan undang-undang seperti apa. Disinilah peran sentral Kakak Ino Ya. menjaga bahwasanya kita membuat undang-undang ini tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Kita bisa membuat beberapa generasi. Nah, jadi proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus heavy-nya scientific approach. Kita membuat peraturan perundang-undangan hasil dialektika antara masa depan dan masa lalu dan hari ini, riset based. DPR adalah lembaga yang terbuka. DPR adalah lembaga aspirasi publik, dan apa yang sudah DPR lakukan dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terjadi sebuah best practice yang luar biasa. Partisipasi publik sangat luas. Lebih dari 100 kelompok masyarakat terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses penyampaian gagasan, penyampaian materi muatan, norma-norma, pengawasannya. Jadi sebuah undang-undang tidak hanya turun dari langit atau jatuh dari langit, tapi undang-undang lahir dari sebuah zeitgeist, semangat zaman yang dibutuhkan oleh rakyat, walk hand in hand, sehingga dia memiliki basis literasi, dia memiliki akar yang kuat di masyarakat. Dia tidak hanya keinginan dari segelintir elit, dan juga ada partisipasi dan political will yang kuat dari eksekutif. Inilah segitiga yang akan membangun peradaban dengan poros peraturan perundang-undangan. Negara demokrasi memiliki titik solidaritas adalah peraturan perundang-undangan yang kuat. Dengan partisipasi yang luas, political will dari pemerintah dan komitmen dari DPR, kita akan menjadi negara demokrasi yang lebih matang.